Oke guys, Mimin akan mulai ngalur anime baru lagi nih guys, yaitu anime Nozoma no Fushi no Bokensha. Yaitu si babang-babang buruk rupa, akan tetapi kekuatannya itu bisa dikatakan OP guys. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Kita gaskan langsung ke ceritanya guys. Nah, di awal cerita kita diperlihatkan oleh seorang pemuda bernama Ren. Nah, Ren ini ternyata adalah seorang petualang yang mencari cuan atau penghidupan dengan misi-misi dari guild petualang. Dan si Ren ini ternyata adalah rakyat biasa dari desa terpencil, yang bisa dibilang desa miskin guys. Nah, si Ren ini seorang anak yatim piatu yang tidak mempunyai kedua orang tua dan hanya bisa menghidupi dirinya sendiri dengan menjalankan misi. Dan ternyata si Ren ini merupakan petualang kelas perunggu guys, yang cita-citanya menjadi petualang tertinggi yaitu kelas Mithril. Nah, suatu ketika si Ren ini menjalankan misi di labirin pantulan rembulan. Nah, labirin ini merupakan labirin kelas bawah yang monsternya itu bisa dibilang kelas rendah gitu guys. Dan kebanyakan para petualang biasanya itu menjalankan misi partian guys. Nah, si Ren ini selalu saja solo atau sendiri jika menjalankan misi. Dan selama 10 tahun menjadi petualang, si Ren ini masih saja di kelas perunggu guys, yaitu kelas kedua paling bawah setelah kelas besi. Nah, saat di dalam labirin, si Ren ini ternyata menemukan sebuah tempat yang tidak ada di dalam peta. Ya, atau bisa dibilang adalah tempat baru yang belum pernah dijamah oleh manusia. Dan setelah masuk ke dalam tempat itu, si Ren ini malah bertemu dengan naga yang bentuknya itu tidak seperti naga pada umumnya guys. Tanpa pikir panjang, si naga tersebut langsung melahap Ren. Di sana, si Ren ini tidak bisa bergerak guys ya, karena seluruh badannya mati rasa dikarenakan hawa dari naga tersebut terlalu kuat. Nah, setelah sadar, si Ren ini ternyata masih hidup dan menyadari kalau tubuhnya sudah menjadi tengkorak hidup atau skeleton. Di sana ternyata si Ren ini masih bingung tentang nasibnya guys. Mau kembali ke kota nanti malah dianggap monster. Karena si Ren takut mati dan masih berkeinginan menjalankan hidupnya walaupun sebagai monster, akhirnya si Ren ini mengambil pedang dan berniat menunggu petualang lain untuk minta saran dan minta tolong. Dan ternyata di sana si Ren ini mendapati ada tengkorak lain yang ingin menyerangnya. Tanpa pikir panjang, si Ren ini langsung melawan guys. Akan tetapi karena tubuh tengkoraknya ini sangat lemah, untuk mengayunkan pedang saja tidak mampu, akhirnya si Ren ini mengingat dan mencoba sihir penguatan tubuh seperti saat menjadi petualang dulu guys. Dan alhasil si Ren ini berhasil mengaktifkannya dan dapat mengalahkan monster skeleton tersebut dengan sekali tebasan. Dan setelah mengalahkan monster itu, ternyata si Ren ini mendapatkan kekuatan dari monster tersebut. Nah, dan terungkap guys, kalau si Ren sudah mengalahkan monster atau apapun yang dibunuhnya, maka si Ren ini dapat berevolusi menjadi monster yang lebih kuat guys. Nah, setelah si Ren ini menyadari kalau setelah membunuh monster dapat mengubah dirinya berevolusi menjadi monster yang lebih kuat, akhirnya si Ren ini bertekad terus-terusan membunuh monster yang ada di dalam labirin tersebut. Nah, di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang super montok bernama Loren Vivi. Ya, kita panggil saja Mbak Loren. Nah, Mbak Loren ini ternyata merasa ada yang aneh. Kenapa dalam beberapa hari ini si Ren ini tidak pulang-pulang ke rumah? Dan terungkap guys, kalau ternyata si Ren ini kadang numpang hidup dengan Mbak Loren. Nah, karena biasanya yang masak di rumah itu adalah si Ren, dan si Ren tak kunjung datang, akhirnya Mbak Loren ini memasak sendiri. Nah, di dalam gua terlihat kalau si Ren ini terus-terusan mencari dan menghabisi monster skeleton. Nah, setelah membunuh beberapa ekor, si Ren ini mendapati dan melihat ada monster slime di sana. Tanpa pikir panjang, dengan semangat ingin berevolusi, akhirnya si Ren ini memberanikan diri untuk menghadapi monster slime tersebut. Dari meluncurkan satu serangan, ternyata si Ren ini tidak sengaja mengenai inti dari slime tersebut. Dan alhasil meninggoilah slime tersebut.
Nah, di sana Siren ini bergegas mengambil batu inti dari slime itu dan sekaligus mengambil cairan dari slime tersebut untuk dijual. Nah, setelah itu Siren ini beristirahat, guys, dan mengetes apakah kemampuan yang lain masih ada. Dan ternyata kemampuan yang dulunya pernah dia kuasai ternyata masih bisa dipakai semua, guys, walaupun dengan wujud skeleton. Kekuatannya itu yaitu kuasa roh, sihir, dan juga kuasa ilahi. Dan terungkap, guys, walaupun Siren ini masih kelas perunggu, ternyata Siren ini spesial, guys. Dia tuh bisa menggunakan ketiga ilmu dasar tersebut. Dan ternyata kebanyakan para petualang hanya bisa menggunakan salah satu dari ilmu tadi. Dan sangat jarang sekali yang bisa menggunakan ketiga-tiganya. Nah, singkat cerita, akhirnya Siren ini melanjutkan misinya membunuh para monster. Dan setelah berhasil membunuh monster slime yang lain, ketika Siren ini hendak mengambil cairan slime itu, tiba-tiba tubuhnya berevolusi hingga mempunyai kulit dan juga daging, guys. Ya, hanya wajahnya saja yang masih jelek. Walaupun demikian, Siren ini sudah sangat senang sekali ya karena bisa berevolusi menjadi ghoul atau mayat hidup. Nah, keesokan harinya setelah merasa agak lincah dengan tubuh ghoulnya, Siren ini mencoba melawan goblin. Walau agak sulit dihadapi, akan tetapi pada akhirnya Siren ini dapat mengalahkan goblin-goblin tersebut. Nah, setelah itu Siren ini mendapati di dalam labirin ada seorang ciwi yang sedang melawan skeleton. Dan cewek tersebut bernama Rina. Nah, si Rina ini ternyata adalah seorang petualang yang baru saja mendaftar di guild, guys. Dan ini adalah kali pertamanya si Rina ini masuk ke dalam labirin untuk menjalankan misi. Nah, di sana Siren ini masih ragu-ragu memunculkan diri dengan wujud ghoulnya, guys. Maka dari itu, Siren ini berniat untuk mengikuti Rina dan mengawasi gerak-geriknya. Singkat cerita, si Rina ini terus-terusan maju ke dalam labirin tersebut. Dan lagi-lagi mendapati skeleton di sana. Dan ketika adu mekanik, ternyata si Rina ini terpojok, guys. Nah, saat si Rina ini hendak dihantam oleh skeleton itu, tanpa pikir panjang, Siren ini memunculkan diri dan menolong Rina dari skeleton tersebut. Nah, setelah mengalahkan skeleton itu, Siren ini mencoba bicara kepada Rina sekaligus minta tolong. Di awal-awal, si Rina ini agak kelihatan ketakutan, guys. Namun, setelah Siren ini membuang pedangnya, akhirnya si Rina ini mencoba memahami perkataan Ren yang agak sulit dipahami. Ya, karena mulutnya Siren ini masih belum sempurna, guys, makanya agak sulit berbicara. Nah, di sana Siren ini meminta tolong kepada Rina, guys, untuk membelikannya baju di kota. Karena si Rina ini merasa berhutang budi, akhirnya si Rina ini bersedia menolong Ren untuk membelikannya baju di kota. Nah, sebelum Rina pergi, si Ren ini memberikan uang kepada Rina untuk membeli baju tersebut. Sesampai di kota, akhirnya si Rina ini bertemu dengan Sheila. Nah, Sheila ini adalah wanita penjaga administrasi guild dan sekaligus teman baik Ren, guys. Nah, singkat cerita, setelah si Rina ini membelikan baju untuk Ren, akhirnya si Rina ini kembali ke labirin tersebut untuk menyerahkan baju tersebut kepada Ren. Di awal-awal pertemuan seperti biasa, guys, si Rina ini agak kelihatan ketakutan. Ya, karena bisa jadi itu bukanlah si Ren, namun si Ren ini mengaku kalau dirinya adalah Ren. Nah, di sana si Rina ini agak kaget, guys, karena cara bicara Ren sudah agak baik atau bisa dipahami. Ya, karena seharian kemarin si Ren ini terus-terusan membunuh monster, guys, makanya tubuhnya ini berevolusi menjadi baik. Nah, setelah itu dipakailah baju yang dibelikan Rina tadi, dan alhasil si Ren ini terlihat keren dengan baju tersebut. Nah, di sana si Rina juga memberikan Ren sebuah topeng agar si Ren ini dapat dengan mudah keluar masuk kota. Nah, setelah memakai topeng itu, ternyata topeng itu adalah topeng terkutuk. Jikalau terpakai tidak akan bisa lepas kembali, guys. Nah, setelah itu si Ren ini mencoba membuka topeng itu dengan sekuat tenaga. Bahkan sampai menggunakan kekuatan kuasa ilahi.
Akan tetapi tetap tidak bisa guys. Dan si Ren ini hanya bisa pasrah dengan memakai topeng tersebut. Nah, di sana Sirena ini minta maaf guys karena tidak sengaja membelikannya topeng terkutuk. Nah, singkat cerita akhirnya pulanglah mereka berdua ke kota. Setelah sampai di pintu gerbang kota, Sirena ini dapat dengan mudah masuk. Akan tetapi si Ren ini malah diperiksa petugas. Nah, saat si petugas ini menyuruh Ren membuka topengnya, akhirnya Sirena ini membantu Ren dengan beralasan kalau topeng Ren tersebut terkutuk dan tidak bisa dibuka. Dan saat prajurit tersebut membuktikannya, ternyata benar guys, topeng Ren ini memang tidak bisa dibuka. Nah, setelah si prajurit itu percaya, akhirnya si Ren ini berhasil memasuki kota dengan mudah. Ketika baru masuk kota, tiba-tiba kereta kuda lewat. Dan ternyata si Ren ini sudah kabur dari pandangan Rina. Dan terungkap guys, kalau ternyata si Ren kabur dari Rina karena takut kalau Rina akan mendapatkan masalah ketika bersamanya. Dan ternyata si Ren ini sudah berjanji di dalam hatinya guys, kalau ketika si Ren ini sudah berevolusi menjadi manusiawi, si Ren ini akan kembali bertemu dengan Rina. Nah, setelah kabur dari Rina, si Ren ini kembali ke rumah Mbak Loren. Nah, di sana terlihat kalau Mbak Loren ini sudah tidur dengan pose yang menggugah selera. Nah, di sana si Ren ini membangunkan Mbak Loren, dan alangkah kagetnya si Loren melihat Ren yang sekarang berubah menjadi mayat hidup. Nah, terungkap guys, ternyata tadi sebelum si Ren ini memasuki rumah, si Loren ini ternyata berniat melapor ke kuil kalau si Ren sudah berapa minggu ini tidak terlihat dan bisa dikatakan menghilang. Nah, setelah itu tiba-tiba ada ketukan pintu. Nah, di sana si Mbak Loren ini mempunyai firasat kalau ini pasti adalah Ren. Akhirnya si Loren ini berpura-pura tidur dan bersyukur kalau setidaknya si Ren ini masih hidup. Nah, setelah si Ren ini membangunkan dan menjelaskan situasi yang terjadi pada dirinya, ternyata si Mbak Loren ini tetap tenang dan masih berkepala dingin guys. Ya, karena si Mbak Loren ini ternyata adalah seorang sarjana penyihir, sekaligus dulunya pernah menjadi petualang. Nah, di sana si Loren ini memastikan apakah Ren yang sudah menjadi mayat hidup ini masih mempunyai pikiran atau kesadaran sebagai Ren yang dulu. Nah, di sana si Ren ini masih bingung dan hanya menjawab tidak tahu. Ya, karena si Ren ini tidak bisa menjamin ke depannya guys, si Ren ini akan hilang kendali atau masih mempunyai kesadaran sebagai Ren. Nah, setelah itu si Ren ini berkata kepada Mbak Loren, walaupun dengan wujud seperti ini, si Ren ini akan terus mengejar impiannya, yaitu menjadi petualang kelas Mithril. Nah, di sana si Loren ini bersedia mengizinkan Ren dengan penampilan undead di rumahnya. Akan tetapi dengan syarat si Loren ini akan melakukan penelitian terhadap dirinya, seperti meminta sedikit daging, kulit, dan lain sebagainya. Nah, keesokan harinya setelah si Loren ini menjualkan item yang didapat Ren di dalam labirin, si Ren ini langsung pergi ke Pandai Besi untuk membuat pedang baru guys. Dan saat si resepsionis bernama Luka itu melihat pedangnya, si Luka ini menyadari guys, kalau si Ren merupakan pengguna 3 ilmu dasar guys. Namun di sana si Ren ini menyuruh Luka untuk merahasiakan kemampuannya. Nah, setelah membayar setengah dari biaya perbaikan pedang, akhirnya si Ren ini berniat untuk pulang. Dan jika si Luka ingin mencarinya, maka carilah diriku di rumah penyihir Loren, kata Ren. Dan di rumah si Loren ini terus-terusan fokus meneliti seperti apa asal-usul undead dan bagaimana kok bisa si Ren itu menjadi undead. Nah, di sana si Loren ini mengingat masa lalunya guys, saat pertama kali bertemu dengan Ren. Dan terungkap ternyata dulu si Loren ini mendapatkan gelar sebagai dokter agung termuda yang pernah ada guys. Ya, istilahnya itu adalah profesor muda lah. Walau demikian ternyata si Loren ini selalu merasa bosan dengan kehidupannya guys. Makanya si Loren ini selalu menghabiskan waktunya untuk meneliti, dan kerjanya saat ini hanya meneliti herbal. Nah, saat si Loren ini hendak mencari herbal,
ternyata si Loren ini mendapat pengawal baru yang baru magang guys, ya baru menjadi petualang gitu guys. Ya siapa lagi kalau bukan Ren. Nah, di sana si Ren ini menemani Loren untuk mencari herbal. Dan ternyata si Ren ini malah lebih pintar mencari herbal. Padahal waktu itu si Ren ini masih menjadi petualang kelas besi guys, yaitu petualang paling rendah. Nah, saat mereka mencari herbal, tiba-tiba muncullah goblin. Saat si Ren ini hendak melindungi Loren, di sana si Loren ini langsung menembak goblin tersebut dengan sihir api sampai hangus tak tersisa. Nah, di sana si Ren ini langsung tercengang dengan kekuatan Loren. Sudah mendapat gelar profesor muda plus menjadi petualang kelas perak yang kelasnya itu 2 tingkat di atas kelasnya Ren. Walau demikian, si Loren ini sungguh kagum dengan Ren karena sangat menguasai pengetahuan tentang herbal walaupun cuma kelas besi. Dan bukan cuma itu, ternyata si Loren juga meminta Ren untuk mengajarinya tentang herbal, mengajarinya tentang bertarung, dan mengajarinya bagaimana cara bertahan hidup di hutan. Nah, sejak saat itulah hubungan mereka menjadi erat. Nah, kita kembali ke Ren. Nah, di depan toko pandai besi, Cyclops selaku pandai besi di sana meminjamkan pedangnya selagi pedang Ren diperbaiki dan di-upgrade. Nah, di sana Cyclops ini paham betul guys, kalau sebenarnya si Ren ini pasti mempunyai masalah besar yang tidak bisa dia ceritakan. Nah, setelah si Ren pulang, si Ren ini memasakkan Loren dengan hidangan yang lezat dan bergizi. Nah, di sana si Ren ini bercerita kepada Loren guys, kalau dia akan berusaha terus berevolusi agar dirinya terlihat seperti manusia seutuhnya. Dan akhirnya setelah itu si Ren ini langsung bergegas ke labirin untuk mengalahkan monster agar dirinya bisa berevolusi. Di labirin ternyata ada seorang petualang yang kesulitan melawan slime kuning. Dan tiba-tiba saat si petualang itu hendak dikeprek oleh slime itu, tiba-tiba datanglah si Ren dari belakang dan menyelamatkan petualang tersebut dari serangan slime. Nah, di sana si Ren ini langsung pergi setelah menolong petualang tadi guys. Namun si petualang tadi langsung mengejar Ren dan memintanya untuk menjadi rekannya. Ya, karena si petualang itu ternyata sangat butuh uang guys. Nah, di sana si petualang itu mengaku kalau dia ini sebenarnya adalah seorang koki dan baru mendaftar sebagai petualang. Dan dia mengaku kalau dia itu punya kedai di tengah kota. Akan tetapi si petualang itu mempunyai hutang sebanyak 15 keping emas. Dan harus dibayar di akhir minggu ini. Setelah mendengarkan itu akhirnya si Ren ini menyetujuinya. Dan dia ditugaskan sebagai pembawa barang. Nah, singkat cerita akhirnya si Ren ini mengajak bapak-bapak tadi ke dalam tempat rahasia. Yaitu tempat saat si Ren ini dimakan naga. Namun di sana si Ren ini tidak bertemu dengan naga tersebut guys. Nah, setelah masuk lebih dalam di sana si bapak-bapak tadi menemukan ada lorong rahasia lain. Dan tanpa pikir panjang si Ren dan bapak-bapak tadi langsung masuk ke dalam lorong rahasia tersebut. Nah, di dalam ruangan ternyata di sana ada sebuah lingkaran teleportasi yang mana lingkaran itu tidak dilihat oleh bapak-bapak tersebut, guys. Dan alhasil si bapak-bapak itu malah terteleportasi karena menginjak lingkaran teleportasi tersebut. Nah, setelah si Ren ini masuk ke lingkaran teleportasi dan terteleportasi ke sebuah ruangan lain, si Ren ini mendapati kalau bapak-bapak tadi sudah terbaring kesakitan. Dan ternyata di sana sudah ada skeleton raksasa yang menghadangnya. Dan ternyata itu adalah bos dungeon guys. Dan akhirnya pertarungan Ren melawan skeleton raksasa pun dimulai. Nah, setelah bertarung beberapa saat, si Ren ini terlihat agak kesulitan menghadapi tengkorak raksasa tersebut guys. Walau dengan kekuatan penguatan diri, si Ren ini masih saja sulit mengalahkannya. Nah, di sana si Ren ini menyadari guys kalau lingkaran teleport untuk keluar labirin menghilang. Yang artinya satu-satunya jalan untuk keluar adalah mengalahkan bos labirin tersebut.
Nah, di sana akhirnya si Ren ini maju kembali dan mengalirkan ilmu kuasa ilahi ke pedangnya. Dan ya, ternyata dengan kekuatan tersebut, pedang Ren mampu memotong kaki tengkorak raksasa tersebut. Dan setelah tengkorak itu tumbang tanpa pikir panjang, si Ren langsung menghantam kepala tengkorak tersebut hingga hancur. Dan akhirnya bos labirin itu pun dikalahkan. Nah, setelah itu si Ren ini menyembuhkan luka bapak-bapak tersebut, guys. Nah, setelah itu si bapak-bapak itu baru ngeh kalau ternyata si Ren ini sudah mengalahkan tengkorak raksasa tadi. Setelah itu si Ren ini menyerahkan batu inti dari monster itu kepada bapak-bapak tersebut. Ya, tentunya dengan syarat agar bapak-bapak itu selalu membantu Ren mewakilkan dirinya ketika pergi ke toko ataupun pergi ke guild. Ya, karena si Ren untuk saat ini tidak bisa bebas pergi ke toko atau guild petualang, guys. Karena takut kalau identitasnya nanti diketahui oleh orang lain. Nah, setelah itu bapak-bapak tadi merasa tidak enak, guys, kalau dirinya ini sangat diuntungkan. Karena bapak-bapak tadi tidak enak dengan Ren, akhirnya si Ren ini meminta bapak-bapak tadi kalau dirinya diperbolehkan bebas makan minum di tokonya. Dan akhirnya si bapak-bapak tadi menangis terharu dan sangat berterima kasih dengan Ren. Nah, setelah keluar dari labirin, si bapak-bapak tadi memperlihatkan tokonya kepada Ren. Di sana si bapak-bapak tadi mengenalkan dirinya kepada Ren, guys. Kalau namanya adalah Loris dan mengenalkan istrinya yaitu Isabel. Nah, setelah itu si Loris dan istrinya ini berterima kasih kepada Ren. Dan sebelum Ren pergi, si Ren ini memberitahu kepada Loris dan istrinya kalau namanya adalah Ren dan menyuruh Loris dan istrinya untuk merahasiakan tentang dirinya. Nah, akhirnya si Ren ini pulang ke rumah Mbak Loren. Nah, di perjalanan, si Ren ini merasakan ada hal yang aneh terhadap dirinya. Ya, kayak penglihatannya itu makin lama makin buram gitu, guys. Dan setelah masuk ke rumah, si Ren ini langsung memeluk Mbak Loren dan langsung menggigit pundaknya Mbak Loren. Di sana si Ren merasa kalau minum darah rasanya sangat enak. Dan tanpa pikir panjang, si Loren ini langsung membuat Ren pingsan dengan sihirnya. Nah, setelah Ren sadar, di sana si Ren ini menceritakan kondisinya di dungeon sampai saat menyerang Mbak Loren. Nah, di sana si Loren ini memaklumi dan sudah menduga kalau Ghoul atau mayat hidup memang suka daging atau darah manusia. Nah, di sana si Ren ini meminta Loren untuk memperlihatkan lukanya. Nah, setelah melihat lukanya, akhirnya si Ren ini menyembuhkan luka Mbak Loren dengan ilmu kuasa ilahi. Nah, di sana si Loren ini terheran-heran, guys. Ternyata si Ren ini bisa menggunakan ilmu kuasa ilahi walaupun dengan wujud mayat hidup. Nah, setelah itu si Ren ini menyadari kalau tubuhnya sudah berevolusi menjadi lebih kekar. Ya jelas tambah kekar, guys, karena si Ren ini baru saja mengalahkan bos dungeon. Walaupun sudah kekar, akan tetapi si Ren ini ternyata masih belum bisa membuka topengnya. Walaupun demikian, topeng Ren ini ternyata sudah bisa dikendalikan menjadi masker ataupun topeng biasa. Nah, di sana si Mbak Loren ini mengatakan kepada Ren kalau kali ini si Ren ini sudah berevolusi menjadi vampir. Akan tetapi ya masih belum sempurna, guys. Nah, setelah semalaman mendengarkan cerita Loren, yaitu penelitiannya tentang evolusi tubuhnya, di pagi harinya si Ren ini pergi mengembalikan pedang yang dipinjam dari Klop. Nah, di sana si Klop ini heran-heran kok bisa pedang ini rusak padahal cuma labirin paling lemah. Akhirnya di sana si Ren ini menjelaskan kalau pedangnya ini digunakan bertarung melawan bos dungeon yaitu skeleton raksasa di ruang rahasia. Nah, setelah itu si Klop ini meminjamkan pedang lagi kepada Ren karena pedang yang dipesan Ren masih dalam proses pengerjaan. Nah, setelah itu si Ren ini dijadikan kelinci percobaan oleh Mbak Loren. Setelah meminum racun yang dibuat Loren, ternyata tubuh vampir Ren ini tahan dan kebal terhadap racun. Akan tetapi masih berefek kepada tanaman-tanaman herbal atau potion penyembuh. Dan terungkap, guys, kalau tubuh Ren ternyata tidak bisa mengantuk dan tidak punya nafsu makan selain darah dan daging manusia.
Nah, di sana akhirnya si Loren ini memberikan sebuah botol yang isinya adalah darahnya. Ya, tentunya agar si Ren ini terus-menerus memiliki kesadarannya. Ya, intinya agar kesadarannya ini bisa terjaga terus-menerus, guys, dan tidak hilang kendali. Dan setelah meminum darah itu setetes saja, akhirnya dahaga Ren sudah hilang dan tubuhnya kembali fit seperti sedia kala. Nah, setelah itu si Ren ini ingin pergi ke kuil petualang untuk mengambil misi. Namun si Loren ini melarangnya, guys. Takutnya kalau si Ren masih menggunakan identitas lamanya, maka dijamin semua orang akan tahu kalau Ren adalah seorang vampir. Dan untuk mengatasi hal itu, si Loren ini menyarankan Ren untuk membuat identitas baru dan mendaftar lagi sebagai petualang baru. Nah, singkat cerita, sesampainya di kuil, si Ren ini langsung menemui Sheila, guys, dan mendaftar menjadi petualang baru. Nah, setelah si Ren ini menulis formulir pendaftaran, si Sheila ini terheran-heran karena Ren menulis namanya dengan Ren Vivi, yang mana nama sebelumnya adalah Ren Faina. Namun di sana si Ren ini menjelaskan kalau dia adalah keluarga dari Mbak Loren dan dia menumpang di rumahnya untuk saat ini. Nah, singkat cerita, setelah kartu petualang Ren jadi, akhirnya si Ren ini memutuskan untuk pergi ke labirin. Nah, di sana si Ren ini mendapati petualang baru yang sedang menghadapi monster. Dan petualang itu bernama Rais dan juga Laura. Nah, setelah itu si Ren ini langsung pergi, guys, dan percaya kalau mereka berdua pasti bisa menghadapi monster-monster tersebut. Nah, ternyata di sana si Ren ini pergi ke ruangan bos tengkorak raksasa kemarin, guys. Dan setelah sampai di ruangan tersebut, si Ren ini mendapati kalau ruangan tersebut sudah berbeda. Di sana si Ren ini mendapati kalau ruangan tersebut seperti sebuah kamar seseorang yang ditinggal sangat lama sekali. Dan ternyata di dalam sana sudah ada mayat yang berbentuk tengkorak. Dan bisa jadi itu adalah orang yang membuat labirin ini. Dan tiba-tiba di belakang Ren ada orang yang berkata, "Sedang apa kamu di sini?" Nah, di sana si Ren ini berkata, guys, kalau saya cuma penjelajah labirin untuk mencari barang-barang karena saya adalah petualang. Nah, mendengar perkataan si Ren, orang misterius ini terlihat tidak senang, guys. Di sana orang misterius ini menganggap Ren adalah seorang pencuri yang tidak bisa dimaafkan dan harus dibunuh. Nah, di sana si orang misterius itu langsung menyerang Ren dengan sihirnya, guys, sehingga si Ren ini terlempar jauh. Namun, setelah melihat kondisi tubuh Ren yang menjadi setengah gold dan setengah vampir, si orang misterius tadi berhenti menyerangnya dan paham kalau si Ren pasti sudah dimakan sang naga. Nah, di sana si orang misterius itu meminta maaf kepada Ren, guys, karena telah menghancurkan pakaiannya. Di sana, orang misterius itu langsung memberikan jubahnya kepada Ren sebagai tanda maafnya. Dan ternyata orang misterius tadi adalah seorang perempuan, guys. Dan yang lebih parahnya cuma pakai cancut. Anjir. Nah, di sana si cewek misterius tadi langsung meminta kepada Ren untuk merahasiakan tempat ini. Karena tempat ini adalah tempat yang sangat berharga baginya. Nah, setelah itu cewek misterius ini memberikan sebuah peta otomatis yang mana peta tersebut bisa menggambarkan area orang yang menggunakannya. Nah, setelah itu, guys, si cewek misterius ini langsung memindahkan Ren ke pintu masuk labirin. Nah, setelah itu si Ren ini pulang ke rumahnya Loren dan lagi-lagi menceritakan semua yang terjadi di labirin tadi. Dan setelah mencoba peta yang diberikan cewek misterius tadi, ternyata benar, guys, itu adalah peta yang sangat langka dan bisa mendeteksi seseorang di dalam labirin dan mengetahui semua orang yang ada di labirin. Nah, setelah itu si Loren ini menjelaskan kepada Ren kemampuan jubah tersebut. Kalau jubah itu tahan terhadap sihir dan bahkan tahan terhadap senjata tajam. Yang artinya jubah tersebut lebih kuat dari perisai, guys. Nah, keesokan harinya si Ren ini kembali ke tempat kemarin dan ingin berbicara dengan cewek misterius itu.
Namun di sana jalan masuk ke ruangannya sudah tidak ada lagi guys, alias hilang. Nah, di sana si Ren ini kembali ke serikat petualang dan menemui Sheila. Di serikat, si Ren ini izin mengambil misi mengalahkan 3 orc dan mengambil dagingnya. Namun karena kelas Ren cuma kelas besi, si Sheila ini tidak mengizinkan Ren pergi. Namun setelah si Ren menjelaskan kalau dia sering membunuh orc, akhirnya si Ren ini diizinkan untuk menjalankan misi tersebut. Nah, singkat cerita, setelah mengalahkan orc yang dimaksud, akhirnya Ren pun kembali ke guild petualang dan menyerahkan daging orc tersebut kepada Sheila. Nah, karena si Sheila ini mengetahui kalau kemampuan Ren di atas kelas besi, akhirnya si Sheila ini merekomendasikan Ren untuk mengikuti ujian kenaikan kelas menjadi kelas perunggu. Dan akhirnya Ren pun setuju dan kembali pulang di rumah. Lagi-lagi si Ren ini curhat kepada Mbak Loren. Di sana si Ren ini sekaligus menjelaskan kepada Loren kalau nama yang dia gunakan adalah Ren Vivi, dan Vivi adalah marga dari Loren. Mendengar itu, si Loren ini langsung tersendak guys. Nah, di sana si Ren ini menjelaskan kalau sebenarnya masyarakat ini sudah curiga guys, karena ada orang yang aneh menurut masyarakat yang keluar masuk rumah Mbak Loren, ya maksudnya dirinya. Makanya dia menggunakan nama Vivi agar terlihat seperti keluarga dekat. Keesokan harinya, si Ren ini langsung mengikuti ujian kenaikan kelas petualang. Nah, di uji tulis, si Ren ini mendapatkan nilai yang sangat sempurna guys. Dan saat mau ujian praktek, si Ren ini mendapatkan teman partian yaitu si Rais dan Laura. Nah, kedua orang ini adalah orang yang ditemui Ren di dalam labirin kemarin. Di sana si Rais ini terlihat tidak suka gitu loh guys kepada Ren. Dan di ujian praktek kali ini adalah si petualang ini harus sampai ke ruangan tertentu sebelum sore. Dan akhirnya ujian lapangan pun dimulai. Di sana si Ren ini menyarankan teman-temannya untuk membeli peta baru. Karena peta yang dibagikan adalah peta 15 tahun lalu. Setelah membeli peta, akhirnya si penjual ini menyarankan Rais dan Laura untuk mengikuti perintah Ren. Dan setelah masuk di dalam labirin, di sana partian Ren ini langsung mendapati sekelompok monster tengkorak. Dan tanpa pikir panjang, mereka semua langsung menghabisi tengkorak itu dengan sangat mudah. Setelah berjalan lebih dalam di depan lorong, si Ren ini menyadari kalau kali ini yang menyerang bukanlah monster, melainkan manusia. Si Ren menyuruh Rais dan Laura untuk bersiap menghadapi manusia tersebut. Dan setelah baku hantam, akhirnya si Ren ini mengalahkan tukang panah dan tukang sihir. Sedangkan si Rais dan Laura mengalahkan si ahli pedang. Nah, mulai di sanalah si Rais ini akan mengikuti perintah Ren. Nah, di tempat lain si Sheila ini dipanggil oleh ketua guild guys. Di sana si ketua guild ini menanyakan kepada Sheila kalau dia tuh penasaran dengan petualang baru yang bernama Ren Vivi. Ya, karena baru datang ke kota dan baru mendaftar menjadi petualang baru, akan tetapi kemampuannya itu sudah melebihi petualang tingkat perunggu. Dan itu sangat mencurigakan. Nah, di sana si ketua guild ini menyuruh Sheila jikalau Sheila menemukan hal-hal yang mencurigakan tentang Ren, ketua guild ini menyuruh Sheila untuk melaporkan info tersebut kepadanya. Nah, di dalam labirin, akhirnya partian si Ren ini menemukan ruangan yang dimaksud di dalam peta. Dan ruangan itu adalah ruangan bos labirin. Nah, setelah itu tiba-tiba ada partian lain yang datang guys. Di sana partian itu agak iseng kepada Ren dan kawan-kawan. Nah, setelah itu si Ren ini langsung menodongkan pedang kepada mereka berdua sehingga mereka itu merasa takut. Dan setelah si Ren mempersilahkan mereka semua untuk duluan masuk ke dalam ruangan tersebut, di sana si Rais ini terlihat tidak terima dengan perintah Ren. Namun baru beberapa saat pihak guild berlari keluar dari ruangan tadi dengan membawa partian tadi dalam keadaan terluka. Nah, setelah kejadian itu si Rais ini barulah tersadar kalau perkataan Ren itu ada benarnya. Nah, singkat cerita, setelah si Rais ini membulatkan tekad untuk tidak takut dan tetap ingin menjadi petualang sejati, akhirnya Ren dan kawan-kawan memberanikan diri untuk masuk ruangan terakhir tersebut.
Nah, setelah masuk ke dalam ternyata enak, guys. Bukan, maksudnya di dalam sudah ada slime yang enak dibantai. Nah, di sana si Rice ini langsung maju, guys. Namun agak kesulitan ketika melawannya sendiri. Nah, di sana si Ren pun maju sementara si Laura butuh waktu untuk menembakkan sihir api terkuatnya. Dan setelah si Ren maju dan sedikit memojokkan slime tersebut, akhirnya si Laura menembakkan sihir api sehingga slime itu meleleh. Nah, di sana si Ren ini menyuruh Rice agar memecahkan batu inti dari slime tersebut. Ya, agar si slime tadi tidak hidup kembali, guys. Nah, di sana si Ren ini menyuruh rekan-rekannya untuk mengambil cairan slime tersebut karena bisa dijual. Dan tiba-tiba ada partian lain yang lari ke ruangan terakhir. Namun di sana lagi-lagi si Ren ini menyuruh teman-temannya untuk membiarkannya. Sana si Laura ini sudah memahami maksud Ren, guys. Kalau tes ini bukan mencari siapa yang duluan ke tempat terakhir tersebut, akan tetapi siapa yang sampai ke tempat terakhir sebelum senja maka akan lolos. Nah, singkat cerita, akhirnya sampailah mereka semua ke ruangan terakhir. Dan ternyata di dalam sana itu sudah ada penjaga kuil yang memberikan lencana sebagai tanda kenaikan mereka ke kelas perunggu. Sebelum mereka pulang, si Ren ini ingin memperlihatkan kepada Rice dan Laura suatu ruangan di dalam labirin. Dan setelah masuk, betapa kagetnya si Rice dan Laura melihat kalau di dalam labirin ada hutan yang indah dan sinar matahari. Nah, singkat cerita, pulanglah mereka semua ke Serikat atau ke kuil petualang. Nah, di sana akhirnya si Ren dan kawan-kawan menyerahkan lencana tersebut dan sudah resmi menjadi petualang kelas perunggu. Nah, setelah si Rice dan Laura pulang, si Sheila ini ingin menanyakan sesuatu kepada Ren. Nah, di sana si Ren ini sudah menyangka kalau si Sheila ini sudah pasti curiga dengan dirinya. Tanpa banyak basa-basi, si Sheila ini langsung bertanya kepada Ren apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, di sana si Ren ini meminta Sheila agar berbicara empat mata di ruangan tertutup. Setelah itu si Sheila ini mengajak Ren ke ruangan pribadinya di dalam kuil. Nah, di sana karena si Ren ini masih ragu mengungkapkan identitasnya, akhirnya si Sheila ini berjanji tidak akan membocorkan informasi tentangnya kepada pihak kuil, bahkan kepada siapapun. Nah, di sana si Sheila ini mengeluarkan kontrak sihir. Jikalau si Sheila mengingkari janjinya, maka si Sheila ini akan terkena penalti sihir atau hukuman sihir. Dan setelah menandatangani kontrak sihir tersebut, setelah itu si Ren ini bersedia mengungkap sesuatu yang terjadi dengan dirinya. Nah, akhirnya si Ren ini membuka topengnya dan mengaku kepada Sheila kalau dirinya sudah menjadi undead atau ghoul atau mayat hidup. Nah, di sana si Sheila ini agak terkejut, guys. Walau demikian, si Sheila ini akan membantu Ren menjaga rahasianya dan membantu Ren mengatasi masalah ini. Nah, setelah itu si Ren ini mengajak Sheila ke rumah Loren. Ya, tentunya agar si Sheila mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dari Loren. Nah, setelah itu si Sheila ini mengatakan kepada Ren dan Loren kalau akhir-akhir ini si Ren ini dicurigai oleh pihak guild dan oleh kebanyakan masyarakat. Ya, karena penampilannya ini sangat aneh, guys. Dan juga saat ini banyak petualang baru yang hilang secara tiba-tiba. Makanya pihak guild ini menyangka kalau itu bisa jadi adalah ulahnya Ren. Nah, untuk menghilangkan rasa curiga orang-orang, untuk beberapa hari ini si Ren ini libur pergi ke labirin. Besokan harinya di guild, si Rice dan Laura terlihat semangat sekali menjalankan misi, guys. Sedangkan si Sheila melaporkan kepada ketua guild kalau Ren tidak ada masalah dengan perilakunya dan sikapnya. Nah, singkat cerita, setelah beberapa hari si Ren ini berdiam diri di rumah Mbak Loren, akhirnya si Ren ini keluar rumah dan langsung pergi ke Pandai Besi untuk melihat pesanan pedangnya. Nah, di sana si Klop ini sudah memodifikasi pedang Ren untuk tahan terhadap 3 ilmu tersebut.
Nah, setelah itu pedang Ren ini dites dengan ketiga ilmu tersebut, yaitu ilmu sihir, kuasa roh, dan yang terakhir adalah kuasa ilahi. Dan alhasil semua ilmu yang dialirkan di pedang tersebut berjalan dengan baik dan tidak membuat pedang Ren rusak. Nah, setelah itu si Ren ini ingin mencoba menggabungkan ilmu tersebut. Namun, untuk berjaga-jaga, si Cyclops ini meminjamkan senjata lain untuk bahan percobaan. Ya, karena takutnya pedang yang baru dibuat untuk Ren tidak akan kuat. Nah, akhirnya dicobalah ilmu kuasa roh dan ilmu sihir secara bersamaan. Setelah mencobanya, ternyata pedang tersebut masih bisa bertahan, guys. Dan saat si Ren mencobanya dengan kuasa roh sihir dan juga kuasa ilahi, pedang yang dipakai Ren hancur hingga menjadi abu, guys. Nah, di sana si Cyclops ini menyimpulkan untuk menggunakan pedangnya maksimal 2 kekuatan saja. Dan jika mendesak ya apa boleh buat, terpaksa harus bikin pedang baru lagi, kata Cyclops. Nah, saat si Ren ini di perjalanan pulang, si Ren ini bertemu dengan seorang pemuda yang meminta-minta mengerjakan misi darinya. Dan pemuda itu bernama Riuntus. Di sana, si Riuntus ini meminta Ren untuk menyelidiki kampungnya yang sangat aneh. Dan terungkap kalau kampung Riuntus ini bernama Titsu. Sebuah desa kecil di samping danau yang mana setiap tahun di sana para warga desa mengorbankan satu wanita muda dan cantik untuk dikorbankan kepada penguasa danau. Ya, agar desa tersebut tidak diganggu oleh sang penguasa danau, guys. Nah, si Riuntus ini bersikeras meminta bantuan Ren karena tahun ini yang menjadi tumbal adalah adiknya. Nah, karena kasihan dengan Riuntus, si Ren ini bersedia menyelidiki dan menyelamatkan adiknya walaupun imbalannya sedikit. Nah, singkat cerita, setelah perjalanan jauh, akhirnya si Ren sampai ke desa tersebut. Nah, ketika si Ren ini memasuki desa, warga desa di sana itu terlihat agak menghindar dari Ren, guys. Dan setelah sampai rumah Riuntus, tiba-tiba adiknya Riuntus ini menariknya dan memarahinya di dalam rumah. Ya, karena kemarin-kemarin si Riuntus ini sempat tertipu dengan petualang-petualang jahat. Nah, di sana si Riuntus ini tetap menganggap si Ren adalah orang baik. Nah, setelah itu adiknya Riuntus ini lantas membuka pintu dan menyuruh Ren untuk pulang. Ya, karena adiknya Riuntus ternyata sudah rela menjadi tumbal, guys. Karena dia menganggap tradisi ini sudah berjalan turun-temurun dan dianggap suci oleh adiknya Riuntus. Namun si Ren ini ternyata tidak mau pulang sampai Riuntus yang membatalkannya sendiri. Karena si Riuntus ini tidak membatalkan misinya, akhirnya misi penyelidikan dan penyelamatan adiknya Riuntus pun tetap berjalan. Nah, di sana si Ren ternyata diperbolehkan tinggal di rumahnya Riuntus oleh adiknya. Namun adiknya Riuntus ini tidak memperbolehkan Ren untuk mengganggu acara nanti. Nah, di pagi hari si Ren ini mulai coba-coba berkeliling desa dan melihat keadaan desa, guys. Di sana si Ren ini mendapati ada pedagang yang agak mencurigakan. Di sana pedagang itu menyuruh Ren untuk pulang saja. Karena saat ini sang penjaga danau sedang murka. Di saat si Ren menanyakan pedagang itu kepada Riuntus, Riuntus pun berkata kalau pedagang itu sering mampir ke desa ini. Jadi pihak desa terkadang terbantu dengan barang dagangannya, guys. Nah, di sore harinya akhirnya persiapan perayaan pun dilaksanakan. Di sana adiknya Riuntus ini bernama Amarilis. Dan si Amarilis ini didandani karena nanti malam acara pengorbanan akan dimulai. Nah, saat malam tiba, si Ren ini berbicara kepada Amarilis agar tidak menyerah dan terus berjuang untuk hidup. Di sana si Ren ini berkata juga, guys, kalau dia dan kakaknya yaitu Riuntus akan mengatasi sang penjaga danau. Nah, singkat cerita, pelaksanaan upacara pengorbanan pun dimulai. Di sana si Amarilis ini diantarkan oleh kakaknya yang menyamar dengan pakaian adat dan juga diantar oleh Ren. Di tengah danau kabut pun menyelimuti mereka. Di sana muncullah sang penguasa danau. Tanpa pikir panjang, si Ren ini maju sambil ditembaki bola api oleh monster tersebut.
Saat Siren menerjang monster tersebut, ternyata Siren malah masuk ke dalam monster itu. Dan ternyata selama ini monster yang dikenal sebagai penjaga desa hanyalah ilusi yang dibuat oleh pedagang yang mencurigakan tadi pagi, guys. Setelah itu tanpa ragu-ragu, Siren ini langsung maju dan menghabisi para pedagang tersebut dengan sangat mudah. Setelah itu Siriuntus dan adiknya pun memasuki kabut tersebut. Di sana mereka berdua ini terheran-heran mengapa ada kapal besar di sana. Nah, singkat cerita, di pagi hari si Amiris pun menjelaskan kepada kepala desa dan kepada semua penduduk tentang kejadian semalam. Di sana para pedagang tersebut ternyata ingin menjual semua gadis-gadis cantik dari kampung ini di negara lain sebagai budak, guys. Dan ternyata gadis-gadis yang lain masih hidup dan dipenjara di sebuah gubuk di seberang danau. Nah, singkat cerita, karena misi Ren sudah selesai, akhirnya Ren berpamitan dengan Rintus dan adiknya yaitu Amiris. Dan sebelum Ren pulang, si Amiris ini berlari ke arah Ren dan menciumnya sebagai tanda terima kasih. Nah, setelah si Ren sampai di rumah, si Ren ini lagi-lagi menceritakan kejadian tersebut kepada Loren. Keesokan harinya, si Ren ini mencari misi baru. Namun, semua misi rata-rata bertempat di labirin. Karena si Ren untuk saat ini tidak ingin ke labirin, akhirnya si Ren ini mengambil misi yang cukup sulit, namun bayarannya sedikit, yaitu memetik kembang darah naga yang terletak di rawa beracun. Setelah mendengar dari Sheila kalau misi itu adalah misi yang diterima dari seorang anak panti asuhan karena ingin menyembuhkan pengurus panti asuhan tersebut, akhirnya si Ren menerima misi sulit tersebut. Nah, singkat cerita, sampailah Ren ke panti asuhan tersebut. Dan ternyata yang meminta misi adalah Alize, yaitu anak paling tua di panti asuhan tersebut. Nah, setelah si Ren mendengarkan cerita tentang keadaan pengurus panti asuhan tersebut, yaitu Bu Lilia, akhirnya si Ren membersihkan ruangan bawah tanah yang katanya ada monsternya. Nah, di ruangan bawah tanah ternyata di sana cuma ada segerombolan tikus yang terkutuk oleh sihir. Saat si tikus tersebut menyerang Ren, ternyata tikus itu sempat menggigit Ren dan meminum darahnya. Dan setelah meminum darah Ren, akhirnya kutukan sihir tikus itu menghilang. Dan tikus tersebut malah langsung patuh terhadap perintah Ren. Nah, setelah si Ren bersih-bersih ruangan bawah tanah tadi, akhirnya si Ren ini pulang ke rumah Mbak Loren terlebih dahulu sebelum berangkat ke rawa beracun esok hari. Nah, di rumah Mbak Loren, si Ren ini lagi-lagi curhat kepada Loren. Dan ternyata si Loren sudah tahu, guys, kalau hewan memakan darah vampir, maka vampir tersebut bisa mengendalikan hewan. Nah, di sana si Loren memberi nama tikus itu dengan sebutan Edel. Dan ternyata tikus ini bukan sembarang tikus, guys. Si Edel ini ternyata bos tikus yang bisa memerintah tikus lain. Nah, singkat cerita, pergilah Ren ke rawa beracun tersebut. Setelah sampai ke rawa tersebut, si Ren ini langsung disambut oleh monster liar, yaitu gerombolan goblin. Namun, karena si Ren ini sudah semakin kuat, maka si Ren ini dengan mudahnya melawan gerombolan goblin tersebut, guys. Nah, di rumah Mbak Loren, ternyata si Sheila ini datang menanyakan Mbak Loren, guys. Karena pihak guild masih penasaran siapa petualang yang menyelamatkan desa Totsu dari ancaman penjaga danau palsu. Setelah itu akhirnya si Loren ini menjelaskan kepada Sheila kalau Ren lah yang menyelamatkan desa Totsu tersebut. Namun ini rahasia yang hanya Loren dan Sheila saja yang tahu. Nah, setelah itu si Sheila ini bertanya juga mengapa si Ren ini bersikeras menjadi petualang kelas Mithril. Di sana si Loren ini menjawab tidak tahu tentang cita-cita Ren, karena itu adalah hal privasi yang tidak pantas ditanyakan. Nah, di rawa beracun, si Ren ternyata bertarung melawan monster kura-kura raksasa. Namun di sana si Ren agak kesulitan melawan monster tersebut, guys, walaupun menggabungkan dua sekaligus ilmu, yaitu kuasa roh dan kuasa sihir. Nah, setelah itu di sana si Edel ini langsung maju dan menggunakan ilmu kuasa ilahi dan masuk ke dalam perut kura-kura tersebut, guys. Dan saat Edel di dalam perut kura-kura tersebut, terlihat kalau monster kura-kura itu merasa kesakitan.
Di sana si monster kura-kura itu langsung memuntahkan Edel dari perutnya. Setelah melihat itu, akhirnya si Ren jadi paham akan kelemahan monster tersebut. Tanpa pikir panjang, si Ren ini langsung maju dengan menggunakan kuasa ilahi dan berhasil memotong leher kura-kura tersebut. Dan ternyata kelemahan kura-kura tersebut adalah ilmu kuasa ilahi, yaitu ilmu yang dapat menetralisir racun, mengobati penyakit, dan lain sebagainya. Nah, setelah si Ren memasukkan mayat monster kura-kura tersebut di tas inventorinya, si Ren ini melanjutkan pencariannya mencari kembang darah naga. Dan setelah berjalan, ternyata lokasi kembang darah naga tersebut ada di balik rawa beracun. Saat hendak memetik bunga itu, tiba-tiba di belakang Ren ada seorang pria yang mendatanginya. Dan ternyata pria itu bernama Ishak, yang mana si Ishak ini selalu rutin ke tempat ini untuk memetik bunga darah naga. Ya, untuk mengobati tuannya yang lagi sakit, guys. Nah, karena si Ishak melihat Ren tanpa menggunakan kalung anti racun dan tidak teracuni, akhirnya si Ishak ini memperkerjakan Ren untuk mengambil bunga di sini sewaktu-waktu dibutuhkan. Ya, tentunya dengan bayaran yang sangat tinggi. Nah, sesampainya di kuil, si Ren ini langsung melapor kepada pihak kuil dan menyerahkan tas inventorinya yang dia pinjam. Di sana si Ren ini menyuruh Sheila untuk mengantarkannya ke tempat pemotongan daging monster. Nah, di sana si tukang pemotong daging bernama Dario terheran-heran melihat monster kura-kura tersebut. Karena tubuh monster itu tidak ada yang cacat alias dibunuh dengan sekali serangan. Nah, setelah pulang, si Sheila ini merasa bangga melihat Ren dengan kemampuannya saat ini sudah naik drastis. Di sana si Sheila berkata kalau kemampuan Ren saat ini seperti petualang kelas perak. Nah, setelah itu di pagi harinya si Ren ini langsung ke panti asuhan, guys, dan menyerahkan pesanan Alice, yaitu kembang darah naga. Nah, setelah itu si Alice ini langsung menyerahkannya kepada seorang tabib. Karena si tabib itu masih butuh beberapa bunga lagi untuk menyembuhkan pasien-pasiennya yang sakit, akhirnya si Ren memberikan beberapa pucuk lagi kepada para tabib tersebut dengan gratis. Nah, sebelum Ren pulang, si Alice ini sangat berterima kasih dengan Ren atas jasanya. Nah, di sana si Alice ini bertekad ingin menjadi petualang seperti Ren, yaitu petualang yang baik hati dan selalu membantu orang lain. Nah, di sana si Ren ini memberitahu kepada Alice, guys, kalau tikus-tikus bawahan Edel akan selalu melindungi panti asuhan ini dari monster yang akan menyerang. Di sana si Ren juga menyarankan Alice untuk berlatih menggunakan ilmu sihir jikalau ingin menjadi petualang. Karena biaya untuk berlatih sihir itu mahal, di sana si Ren menyarankan Alice untuk belajar kepada temannya yaitu Mbak Loren untuk mengajarinya sihir. Namun Alice ini menolak dan akan membayar jika sudah menjadi petualang dan mendapatkan penghasilan. Nah, setelah itu si Ren ini pulang dan lagi-lagi curhat kepada Mbak Loren. Di sana si Loren ini kaget karena tiba-tiba disuruh mengajari anak kecil ilmu sihir. Nah, di sana si Loren ini bersedia mengajari sihir jikalau ada waktu luang. Nah, singkat cerita, keesokan harinya si Ren ini pergi ke kuil petualang. Tiba-tiba si Sheila ini memberikan surat khusus kepada Ren, dan surat itu dari keluarga Latour. Dan setelah membacanya, si Ren ini paham kalau surat itu ternyata dari Ishak, yaitu seorang pemuda yang ditemuinya saat memetik bunga darah naga. Dan terungkap, guys, ternyata keluarga Latour adalah keluarga paling besar dan paling tua. Yang bisa dibilang keluarga itu paling dihormati di kota ini, guys. Makanya si Sheila ini menyarankan Ren untuk tidak menolak undangan ke rumahnya. Nah, setelah si Ren mendapatkan surat panggilan dari keluarga Latour, si Ren ini langsung bergegas pergi ke rumah keluarga Latour tersebut. Setelah sampai di pintu gerbang rumah tersebut, si Ren ini dinasehati oleh petugas penjaga pintu untuk berhati-hati saat di dalam halaman yang mirip labirin ini, karena jalannya akan berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Dan terungkap kalau labirin ini merupakan alat sihir, guys.
Dan dari sejak zaman dulu, keluarga Latour suka sekali mengoleksi alat-alat sihir. Dan barang siapa yang bisa lolos dari labirin ini, maka keluarga Latour bersedia memberikan satu alat sihir secara cuma-cuma. Nah, sebelum masuk ke dalam halaman labirin ini, si Ren ini meminta saran kepada penjaga itu. Dan si penjaga itu hanya mengatakan matahari tidak bisa jadi patokan untuk lolos dari labirin ini. Nah, akhirnya masuklah Ren ke labirin tersebut. Di sana si Ren ini selalu saja tersesat dan tidak tahu arah untuk meloloskan diri. Walaupun dengan peta pemberian si wanita misterius itu, ternyata peta tersebut tidak bisa bekerja dengan baik, guys. Nah, setelah berjalan ke sana kemari, si Ren ini menemukan ada seseorang yang meminum teh di tengah labirin. Di sana si Ren ditawari untuk beristirahat dan ikut mibar atau minum bareng. Tanpa pikir panjang, si Ren langsung ikut-ikutan ngeteh sambil cerita-cerita. Di sana si Ren ini kaget dengan alat sihir wanita itu, guys. Dan alat sihir itu yaitu sebuah teko yang apabila dimasukkan daun teh, maka teko itu akan mengeluarkan teh hangat tanpa batasan alias unlimited. Nah, di sana si cewek itu langsung ingin membeli topeng Ren setelah melihat Ren membuka topengnya ketika ingin minum teh. Namun Ren tidak menjualnya ya karena tidak bisa dibuka, guys. Coba bisa dibuka pasti sudah dijual sama Ren. Dan setelah istirahat, si Ren ini melanjutkan perjalanan. Di sana cewek itu menyarankan Ren untuk tidak melihat matahari. Nah, singkat cerita, setelah hampir putus asa berjalan ke sana kemari, si Ren ini akhirnya dapat meloloskan diri sampai ke rumah keluarga Latour di sore harinya. Dan di sana ternyata sudah ada Ishak dan juga cewek yang meminum teh tadi. Di sana cewek tadi memperkenalkan diri kalau namanya adalah Laura, yaitu kepala keluarga Latour saat ini. Nah, setelah itu si Ren ini diajak Laura ke gudang alat magis atau alat sihir. Di sana si Ren ini terheran-heran, guys, karena sangat banyak sekali alat-alat sihir yang dikoleksi di sana. Setelah berkeliling dan mencoba berbagai macam alat sihir, si Ren ini tidak sengaja menyentuh sebuah golem yang mana jika golem tersebut disentuh, maka golem tersebut akan aktif dengan menggunakan kekuatan sihir orang yang menyentuhnya. Nah, setelah si golem tadi aktif, golem tersebut langsung menyerang Ren, guys. Di sana si Ishak ini bergegas mencari remote untuk menonaktifkannya. Selagi si Ren menahan golem tersebut, ternyata si Ishak ini tidak kunjung mendapatkan remote tersebut. Saat si Ren sudah terdesak, akhirnya si Ren ini mau tak mau menggunakan 3 kekuatannya secara bersamaan. Dan saat si golem tersebut hendak menyerang Ren, akhirnya si Laura menghentikan golem tersebut dengan mantranya, guys. Dan alhasil golem tersebut hancur berkeping-keping. Di sana si Ren meminta Laura untuk lanjut menemaninya memilih alat sihir. Dan tiba-tiba di sana jantung Ren ini langsung berdetak kencang setelah melihat sebuah botol darah. Di sana si Laura ini menjelaskan kalau itu adalah darah vampir. Konon jikalau seorang meminumnya maka akan menjadi vampir. Namun cerita itu masih belum valid, guys. Kebanyakan orang yang meminum darah vampir akan menjadi gila, bahkan bisa meninggoy. Nah, singkat cerita, setelah pulang ke rumah Mbak Loren, di sana Ren ternyata memilih alat magis, yaitu kapal yang modelnya itu kayak drone gitu, guys. Jadi kita itu bisa mengintai dari kapal tersebut, guys, dengan mengaliri sihir di dalamnya. Dan ternyata si Ren juga diberikan darah vampir tersebut secara gratis. Karena Ren mau menerima misi yang sangat merepotkan ini, yaitu mengambil bunga darah naga. Nah, di sana si Loren ini melarang Ren untuk meminum darah tersebut. Karena ya takutnya si Ren ini bisa gila atau bahkan meninggoy, guys. Namun karena si Loren ini sudah menduga kalau Ren pasti akan melakukan apapun demi menggapai tujuannya, yaitu berevolusi menjadi petualang kelas Mithril, akhirnya si Loren ini mempersilahkan Ren untuk meminum darah tersebut. Dan sebelum meminumnya, si Loren ini menanyakan mengapa si Ren ingin sekali mati-matian menjadi petualang kelas Mithril. Nah, akhirnya si Ren ini bercerita kalau dirinya sebenarnya ingin balas dendam. Saat si Ren masih kecil, suatu hari si Ren ini diajak ayahnya keluar desa.
Ayah Ren keluar desa karena tugasnya itu adalah menyuplai barang-barang di kota ke desa terpencilnya yang terletak di balik gunung. Di sana si Ren ternyata ditemani teman masa kecilnya bernama Jinlin. Nah, si Jinlin ini bisa dibilang tomboy guys, dan bercita-cita ingin menjadi petualang untuk melindungi Ren yang bisa dibilang sangat-sangat cupu. Dan saat perjalanan pulang, si Ren, Jinlin, dan keluarganya kena begal guys. Di sana ayahnya Ren dan ibunya Ren meninggal saat melawan bandit. Dan tiba-tiba datanglah monster serigala yang hendak memakannya. Di sana si Jinlin ini bergegas menarik tangan Ren dan membawa kabur dari tempat tersebut. Saat dirasa aman, si Jinlin dan Ren ini beristirahat. Dan ketika melihat ke atas tebing, ternyata di sana sudah ada monster serigala tadi guys. Saat monster serigala tadi hendak menyerang Ren, tiba-tiba Jinlin pun datang dan mendorong Ren hingga Jinlin lah yang terkena serangan monster tersebut. Nah, di sana sebelum Jinlin meninggal, si Jinlin berpesan kepada Ren yang cupu agar bertambah kuat dan mampu melindungi orang-orang lemah. Dan saat si serigala itu hendak menyerang Ren yang sedang memangku Jinlin, tiba-tiba datanglah seorang petualang yang menahan serangan serigala tersebut. Di sana seorang petualang tadi memukul mundur monster serigala tersebut sampai serigala tersebut kabur dengan membawa luka guys. Nah, di kampung saat si Ren berlatih pedang, tiba-tiba petualang yang menyelamatkan Ren datang menenangkannya. Di sana si Ren ini bertanya bagaimana cara agar bisa menjadi petualang. Lalu si petualang tadi menasihati Ren, dalam 10 tahun ini habiskan waktumu untuk berlatih pedang, sihir, baca tulis, hitung, dan bertahan hidup di hutan. Dan saat sudah berumur 15 tahun, si Ren disuruh mendaftar menjadi petualang dan mencari namanya, yaitu Wilfred Ryuker, petualang kelas Mithril. Nah, setelah itu si Wilfred ini berkata kepada Ren, saat kamu sudah menjadi petualang, datanglah kepadaku walaupun hanya sekedar menyapa. Dan si Wilfred sendiri ini dalam 10 tahun ke depan mungkin sudah tidak tahu dia itu berada di mana saat itu guys. Namun yang jelas si Wilfred ini bertekad akan terus menjadi petualang sampai akhir hayat. Nah, setelah bercerita tentang masa lalunya, si Ren bertekad akan mengalahkan monster yang pernah membunuh teman kecilnya, yaitu Linlin, ketika sudah menjadi petualang kelas Mithril. Nah, setelah ngobrol panjang lebar, sebelum meminum darah vampir itu, si Ren berpesan kepada Loren, kalau setelah meminum darah ini si Ren mengamuk, maka si Ren mempersilahkan Loren untuk membakarnya hingga tak tersisa. Setelah itu akhirnya diminumlah darah tersebut. Setelah meminumnya, si Ren ini langsung menjerit kesakitan guys. Di dalam jiwa Ren, si Ren ini lambat laun berwujud seperti vampir iblis. Namun setelah mendengar motivasi Loren yang mengingatkannya untuk terus berjuang menggapai cita-citanya, akhirnya si Ren ini berhasil melawan kekuatan dari darah vampir tersebut. Nah, singkat cerita, setelah si Ren ini sadar, di depan Ren sudah ada Mbak Loren yang menunggu Ren sadar. Di sana, si Loren ini menyelamati Ren atas keberhasilannya berevolusi menjadi vampir seutuhnya. Oke guys, mungkin cukup segini dulu cerita Ren saat ini, dan mudah-mudahan season 2-nya itu bisa rilis secepat mungkin guys. Oke, kalau begitu guys, Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya.